Sebetulnya job desk utamanya dosen itu kan memang harus memenuhi tridharma perguruan tinggi. Nyuri-nyuri waktu di sela-sela ngajar, di sela-sela bimbingan itu baca-baca, terus nyari-nyari apa sih namanya masalah penelitiannya kayak gimana, berangkat dari masalah sosial dulu, masukin ke fenomena sosialnya, oh ternyata bisa untuk diteliti, observasi, lihat referensi penelitian terdahulunya yang masih sedikit. Jadi kayak saya mikir, oh ini kayak menarik nih buat diangkat. Jadi saya itu emang sering banget gagal. Tapi dari kegagalan itu tuh ada aja pelajaran yang saya dapat gitu. Ya udah, kita coba ngegarap semaksimal mungkin. Tahu-tahu kita menang juara 1. Gitu. Nah, sama juga kayak di hibah juga kayak gitu. Saya nggak pernah mikir menang, dapat itu enggak. Gitu. Tapi coba aja semaksimal mungkin. Jadi nanti kalau misalkan nggak dapet pun, terus atau nggak lulus atau nggak menang, ya udah nggak apa-apa. Tapi yang penting punya pengalaman, nyoba. Welcome to Mustalk. Halo Mustis, jumpa lagi di Mustalk bareng aku Devi yang akan menjadi host pada hari ini. Nah, seperti biasa kita akan sharing dan ngebahas hal-hal seru di dalam Mustalk hari ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu salah satu dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama, yaitu Ibu Citra. Halo Bu Citra, halo Devi, halo semuanya. Nah, Bu Citra ini merupakan salah satu dosen dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan alumni juga ya Bu, yes, S1 dan S2 di Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama. Betul. Nah, Bu Citra ini kan banyak banget pengalamannya dan prestasi-prestasinya. Nah, terakhir itu kalau nggak salah dapat dana hibah dari pemerintah ya. Oh iya, jadi ikut apa sih? Ya iseng-iseng berhadiah sih sebetulnya deh. Boleh dong diceritain Bu Citra. Jadi sebenarnya hibah itu kita masih ikut PDP di tahun lalu. Nah, di tahun lalu itu kita dapat informasi nih dari Kemendikbud ya, Kemenristekdikti itu membuka lowongan untuk dosen-dosen yang mau mengajukan proposal hibah penelitian gitu kan. Nah, di tahun 2022 itu masih kalau saya tuh masih hobi ya bikin penelitian kan. Hobi bikin penelitian, bikin jurnal, terus kayak tertarik juga coba pengen tahu gimana sih kayak hibah penelitian tuh kayak gimana. Terus coba juga sebelum mengajukan proposal hibah itu kita tuh pelajarin draftnya. Jadi buka websitenya Dikti, terus kita ngeliat, oh ini kayak gini nih riset, observasi dulu kira-kira yang bakalan bisa lolos di hibah tuh kayak gimana. Jadi dipelajarin, setelah dipelajarin terus ya udah tuh 2022 tuh awalnya coba-coba waktu itu sama Pak Yos juga, terus sama banyak dosen yang ikutan juga untuk coba di hibah Dikti. Terus pas dicoba-coba berhasil. Pertama tahun 2022 itu berhasil di PDP. Terus pas setelah itu kok ya enak gitu. Enak ketagihan ya. Kok ya enak karena karena ya itu kan balik lagi ke sebetulnya job desk utamanya dosen itu kan memang harus memenuhi tridharma perguruan tinggi. Apa sih Bu tridharma perguruan jadi pendidikan, ya mengajar, bimbing skripsi, terus udah gitu pengabdian masyarakat ya kan, dan yang terakhir itu penelitian. Nah, jadi itu harus imbang gitu. Jadi udah kena di 2022 punya pengalaman hibah, terus di tahun akhir 2022 selesai, di awal 2023 ada lagi karena hampir setiap tahun. Cuma sekarang karena kemarin yang PDP udah masuk, sekarang udah tinggi nih, maksudnya udah masuk levelnya ke Madya. Nah, dicoba-coba lagi ikut beberapa pelatihan karena waktu itu juga ada pembicara kan dari luar yang ngasih tips-tips nih gimana caranya kita bisa dapat hibah gitu. Nah, tadinya tuh saya mikir kayak udah, kayaknya tahun lalu dapet, tahun ini tuh kayaknya enggak gitu kan, kayak udah pesimis karena mikirnya kayaknya banyak banget gitu deh saingannya. Kesempatan nggak ada dua kali. Yes, benar. Dan juga seluruh
seluruh universitas di Ikut Indonesia semua. kan, karena itu ikut juga gitu. Nah tapi ya udah, coba lagi, fokus lagi, nyuri-nyuri waktu di sela-sela ngajar, di sela-sela bimbingan itu baca-baca, terus nyari-nyari apa sih namanya, masalah penelitiannya kayak gimana, berangkat dari masalah sosial dulu, masukin ke fenomena sosialnya, oh ternyata nih masuk, ternyata bisa untuk diteliti, observasi, lihat referensi penelitian terdahulunya yang masih sedikit, jadi kayak saya mikir, oh ini kayak menarik nih buat diangkat untuk penelitian hibah. Terus coba-coba masukin lagi draft proposalnya, dan alhamdulillah dapet lagi tahun ini. Itu Gitu. gimana sih Bu, kayak kok bisa Ibu tuh nggak pernah mau berhenti belajar gitu, kayak coba lagi gitu, itu apa sih? Kenapa ya? Karena emang apa ya Dev ya? Jadi saya tuh emang sering banget gagal. Tapi dari kegagalan itu tuh ada aja pelajaran yang saya dapat gitu. Jadi nggak tahu ya, mungkin anak sekarang bilangnya ambis, tapi bagi saya ya saya nggak ambisi banget. Jadi tetap yang namanya ngerasa mellow, yang ngerasa underestimate sama diri sendiri juga dapet tuh. Pernah kayak misalkan ada apa sih namanya, kayak waktu itu pernah kita pengalaman jadi dapet undangan apa sih itu acara perfilman nasional Aji Saka ya kan, yang diadain sama UGM. Nah Mustopo itu diajak di tahun berapa sih, 2021 kalau nggak salah Dev. Nah di 2020-2021 itu saya benar-benar baru ngajar media sosial, belum punya pengalaman yang banyak lah gitu untuk ngegarap film kelas mahasiswa gitu kan. Tapi kita ngelihat antusias mahasiswa nih, kita cari mahasiswa yang kira-kira bakalan apa sih, sungguh-sungguh lah untuk ngegarap perlombaan ini gitu. Jadi ya udah kita coba ngegarap semaksimal mungkin, tahu-tahu kita menang juara 1 gitu. Nah sama juga kayak di hibah juga kayak gitu. Saya nggak pernah mikir menang dapet itu coba enggak aja, gitu. Tapi coba aja semaksimal mungkin. Jadi nanti kalau misalkan nggak dapet pun, terus atau nggak lulus atau nggak menang, ya udah nggak apa-apa. Tapi yang penting punya pengalaman nyoba itu, karena mending nyoba gagal daripada nggak nyoba dan nggak punya pengalaman kan. Nah kayak gitu. Jadi ya udah deh, jadi hidup saya ya begitu. Jadi mikirnya pokoknya bisa gak ya, dapat gak ya, kayaknya enggak nih, kayaknya susah. Apalagi kan kalau hibah itu bener-bener susah banget ya. Iya bener, persaingannya ketat banget. Persaingannya tuh ketat banget, karena masalahnya gak hanya kita sebagai dosen di LLDT Wilayah 3, tapi semua dosen universitas di seluruh Indonesia yang punya yang punya sertifikasi juga, yang banyak punya pengalaman gitu, yang banyak punya penelitian, itu juga bisa belum tentu gol di hibah gitu. Nah itu jadi satu pertimbangan buat saya, saya coba gitu. Karena kalau saya diem aja, masih males-males aja, ya pasti nggak bakal selesai. Gak bakal maju juga ya Bu. Yes, jadi kegagalan-kegagalan itu ya udahlah. Jadi bagi saya tuh kegagalan itu bukan satu hal yang harus disesali. Jadi tuh kita kayak nikmatin aja gagal. Oh ya udah, coba lagi gitu. Kayak sekarang tahun ini mudah-mudahan nih saya lagi coba bikin buku untuk fenomena media sosial. Nah, itu pengen banget bikin buku yang khusus untuk mahasiswa, karena kadang-kadang kalau cerita sama mahasiswa, ayo baca buku ini, referensinya ini, atau baca jurnal dan lain sebagainya. Nah mahasiswa tuh kadang-kadang berkendala sama konteks bahasa yang terlalu tinggi. Betul, tata bahasanya yang bikin kadang kurang mereka nggak ngerti. Ada istilah-istilah yang terlalu tinggi yang memang secara konteks komunikasinya itu tidak dipergunakan oleh mahasiswa gitu ya, secara umum lah gitu. Nah makanya saya pengen di tahun ini insya Allah bikin buku tentang fenomena media sosial yang punya konteks bahasanya tuh yang lebih bisa dipahami sama mahasiswa. Lebih mudah dimengerti ya. Jadi kita nggak bosan untuk bacanya juga. Soalnya ngelihat di Indonesia itu minat membaca kita tuh dikit banget literasinya. Ya. Literasi baca tuh payah banget gitu Dev. Betul. Jadi itu kayak salah satu tantangan juga, challenge juga buat saya untuk paling nggak ya mudah-mudahan berhasil juga bikin buku.
berhasil tetap konsisten untuk bikin penelitian, untuk ikut hibah, dan ya udah kayak gitu aja deh. Yang penting terus coba ya Bu ya. Yes, terus. Buat Mustis gitu. jangan pernah capek untuk mencoba. Jangan takut sih, bukan capek, lebih ke takut biasanya tuh. Iya, kadang-kadang juga saya ngerasa kayak udah kalah duluan. Jadi sebelum coba itu saya ngerasa kayak gini, aduh kok saya mau ikut hibah lagi, aduh kok saya pengen ikut lomba ini lagi, karena jujur nggak ada waktu. Ya. Karena harus sibuk banget ya Bu ya. Karena tuh jadi dosen itu kita kan punya BKD juga ya. Apa itu jadi BKD? Kayak KPI-nya dosen. Okay. Nah di BKD itu sebetulnya laporan kinerja dosen itu sebetulnya indikatornya adalah Tridharma perguruan tinggi itu juga. Jadi harus dosen itu ya harus menjadi pembicara, terus harus bisa mengajar, terus menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan zamannya ya, anak-anak sekarang tuh kayak gimana. Adaptasi ya. Yes, terus juga kita penelitian, jadi ngajak teman-teman mahasiswa yang tadinya hopeless dengan skripsi mereka tuh jadi semangat gitu. Apalagi kalau kita ajarin tentang metode penelitian, terus bagaimana teori. Yes, teori-teori apa yang mereka gunakan, mereka pakai. Lebih banyak jadi dosen itu sebetulnya saya nggak hanya mahasiswa yang belajar ke saya, tapi saya juga banyak banget belajar dari mahasiswa. Itu sih yang penting. Yang penting sih mau ngedengerin mereka apa kesulitan mereka, itu tuh jadi satu cara untuk saya meramu buat metode pembelajaran yang lebih fun lah di kelas gitu. Jadi walaupun dapat mata kuliah yang cukup berat, tapi ketika saya ngelihat trennya sekarang anak-anak tuh kayak udah boring gitu ya kalau cuma materi dan lain sebagainya, ya diselingi dengan games, case study, diskusi, forum group discussion, terus kita bikin game-game yang seru lah gitu. Sama kayak praktek gitu sih Bu ya. Lebih ke praktek. Kayak ada istilah kalau misalkan teori terus gitu kan, tanpa praktek kayak percuma gitu. Bener. Jadi ya buat mahasiswa ya kadang-kadang gini deh, ada mahasiswa yang ngerasa kayak buat bimbingan skripsi tuh dosennya tuh susah banget dihubungin. Karena jujur sebetulnya dosen sendiri juga punya tanggung jawab yang cukup besar ya. Jadi nggak hanya ngajar, bimbingan skripsi, terusnya juga kita pengabdian masyarakat, belum lagi kita bikin buku, bikin jurnal yang ada beberapa jurnal yang harus revisi, harus dikerjain, baca beberapa buku, literatur, referensi, terus belum lagi ditambah kita punya kehidupan pribadi nih, misalkan di rumah, keluarga, dan lain sebagainya. Ditambah lagi ya punya tanggung jawab untuk bisa ngebimbing skripsi gitu. Nah kadang-kadang dari waktu yang cukup singkat itu, gimana caranya kita tuh bisa bisa ngejadwalin lah, walaupun saya emang waktunya crowded nih, karena juga megang sosial media kan, yang harus emang setiap minggu itu kita produksi kan, upload konten. Nah jadi mikirnya gimana caranya manajemen waktu sih supaya mahasiswa juga nggak terbengkalai untuk bimbingan, terus saya juga ngedengerin apa yang mereka nggak paham, nggak ngerti, terus saya coba ulangi lagi, saya coba ngejelasin lagi lebih detail supaya mereka tuh lebih paham pada saat nanti mereka ujian skripsi itu mereka bisa berargumentasi, bertanggung jawab terhadap karya ilmiahnya. Gitu. Nggak cuman kayak ngerjain aja, tapi ngerti poin-poin yang dikerjain tuh apa. Benar. Jadi bikin skripsi itu bukan maunya pembimbing, tapi maunya dia. Yes, maunya mahasiswa. Mahasiswa mau bimbing apa? Mau bikin skripsi tentang apa? Temanya apa? Kenapa? Alasannya juga jelas. Masukkah ke masalah penelitian, lalu fenomena penelitiannya gitu ya. Dan itu juga bisa relate dengan teori-teori yang kita gunakan, konsep yang kita gunakan, maju, jalan. Jadi mereka akan lebih excited gitu untuk menaklukkan skripsinya ketimbang pembimbingnya yang mau gitu. Karena jadi kan kalau pembimbingnya mau jadi bergantung. Iya, jadi nggak semangat gitu karena mengerjakan sesuatu yang nggak mereka mau sih intinya kayak gitu. Bu, tadi kan Ibu sempat bilang kalau misalkan ada beberapa dosen yang istilahnya susah dihubungi. Nah, mungkin ada tips and trick nggak sih Bu buat Mustis yang mungkin lagi skripsi terus dapat dosen pembimbing yang susah. Biasanya mereka udah pesimis duluan tuh kayak bener. Dosen ini susah nih, gimana nih kayak gitu. Jadi lebih pusing ke gimana cara hubungin dosennya. Bener-bener. Jadi
Jujur gimana ya? Karena gini Dev, sebetulnya masalah bimbingan itu tergantung dari bagaimana kita bisa memanage waktu kita sebetulnya. Jadi dari 1 minggu itu kayaknya kurang. Saya ngerasa kayak satu minggu itu kayak cepet banget, 7 hari itu cepet banget gitu. Karena ya itu tadi, KPI kita sebagai dosen itu nggak hanya ngajar, ucuk-ucuk datang ke kampus pada jam ngajar, terus udah gitu pulang. Itu nggak bisa kayak gitu, karena kita juga punya KPI yang harus kita penuhi. Nah, bagi saya sebetulnya tipsnya adalah kejar si dosennya, maksudnya minta daftar ngajarnya dia kapan, ada di kampus kapan. Nah, tuh bikin appointment dengan sopan ya ke dosennya, Bapak kapan ada di mana, di kampus apa gitu. Bolehkah saya mengajukan misalkan bab 1 saya, atau saya mau tanya-tanya tentang skripsi saya di bab 2, di bab berapa gitu. Jadi appointment dulu, janjian dulu, itu biasanya ya walaupun memang karena tipikal dosen kan beda-beda ya. Pasti. Atau mungkin ada dosen-dosen yang mungkin punya gap usia, rentang usianya terlalu jauh. Ya, nah itu mungkin kesibukannya juga lebih berbeda dari kita mungkin yang muda-muda, atau juga apa ya, kadang-kadang dosen juga kan nggak 24 jam itu pegang handphone gitu ya. Jadi kalau memang dihubungi susah, kita coba datang ke fakultas, tanya jadwalnya mengajarnya kapan. Kalau fakultas juga misalkan nggak bisa kasih informasi tentang kapan ngajarnya, ya cari mahasiswa yang punya informasi, Bapak ini, Ibu ini ngajar di hari ini jam segini gitu. Nanti saya offline loh ngajarnya. Jadi kita bisa datang, kita bisa WA-in, sebelum datang ya kita WA-in tetap, entah itu mau dibaca atau enggak, itu tetap kita harus WA-in. Nah, tapi kesalahannya adalah jangan pernah kayak kadang-kadang gini Dev, ini pengalaman. Ini pengalaman. Jadi kan bikin skripsi itu ada rentan waktunya ya, 3 sampai 6 bulan. Nah, kadang-kadang mahasiswa tuh slow banget tuh, nyantai banget di bulan pertama, kedua. Tapi pas sudah mau deadline, wah, langsung ngejar. Nah, kayak kita ini kan juga kayak punya pertimbangan lain ya, artinya perhitungan. Karena kalau di kita itu kan bimbingan skripsi itu kan memang minimal 8 kali. Nah, 8 kali bimbingan itu memang sudah di-setting di sistem kan, di si akad. Itu sudah ada jadwalnya. Jadi sebetulnya ikutin aja jadwal itu. Setiap bimbingan akan ini kok, setiap jadwal itu kan jedanya ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu gitu kan. Ikutin aja sebenarnya jadwal bimbingan itu mempermudah mahasiswa untuk ketemu sama dosen. Ya, cuma ya itu, jangan pakai modus di awal-awal nyantai, pas sudah mau deadline, wah, itu mahasiswa tuh udah ngejar-ngejar tuh. Padahal ada juga yang lucu, nggak pernah bimbingan nih. Pertama kali ketemu udah bab 3. Nah, itu yang lebih ajaib lagi kayak gitu. Atau ada juga yang kadang-kadang bahasanya kayak gini, konteks bahasa sama dosen, Ibu, Bapak, tolong dong review. Tolong dong review skripsi saya, soalnya besok saya harus ketemu sama bimbingan yang satu gitu. Atau pakai skema narasi, saya sudah di ACC sama si Bapak Ibu ini, silakan Ibu ACC gitu. Kadang-kadang tuh kayak gitu. Tapi itu beneran apa bohong? Beneran. Beneran di ACC? Beneran. Tapi itu kan kita jadi punya pertimbangan bahwa sebetulnya loh, sama saya kan nggak pernah bimbingan. Iya, kalau sama yang satunya di ACC berarti kamu bimbingan banyak kesana gitu. Tapi kan saya belum ACC gitu. Nah, jadi kadang-kadang jadi mahasiswa juga ya, saya tahu karena pernah juga merasakan jadi mahasiswa. Sulitnya kita nyari dosen pembimbing itu seperti apa. Betul. Juga punya pengalaman saya sulitnya juga nyari data penelitian gitu ya, untuk wawancara, untuk cari ahli dan lain sebagainya, itu semuanya bisa kita pernah juga ngedapetin itu. Jadi kayaknya kalau mempersulit enggak ya, tapi juga nggak boleh ngegampangin gitu loh Dev. Jadi jangan juga ngegampangin, karena kadang-kadang ya itu bahasanya kurang sopan, terus udah gitu pada saat bimbingan pun kalau saya lebih suka direkam atau mahasiswa catat. Jadi inget ya. Yes. Jadi kalaupun misalkan saya salah nih, dia ada catatannya, Ibu kan kemarin bilangnya teori ini. Kan udah dia sih Bu, sekarang kok ini beda gitu. lagi gitu. Nah, itu kan suka lupa ya Bu. Ya, itu karena kan bimbingan kita nggak 1, 2, banyak gitu. Nah, itu untuk konsisten kita menghafal satu-satu mahasiswa itu ya
remindernya tuh dari judul, dari babnya yang udah kita revisi, apa maksudnya udah kita review gitu dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut gue, kalau menurut saya, jadi kalau menurut saya sih dua-duanya tuh sama-sama harus punya ini sih, punya kontribusi untuk punya niat, semangat juga ya. Sama dosen bimbing sama mahasiswanya untuk sama-sama semangat lah untuk cepat selesai ke skripsi gitu. Betul. Oke, berarti buat Mustis yang lagi skripsi, ikutin tips dari Bu Citra, jangan nyerah kalau misalkan dapat dospem yang suka ngilang atau jangan-jangan mahasiswanya ngilang ya Bu ya. Ada juga tuh case kayak gitu ya. Pokoknya jangan nyerah, terus dikejar karena ya kalau bukan kamu siapa lagi gitu kan. Iya gitu. Bener, karena yang hilang itu nggak hanya mahasiswa, nggak hanya dosen, tapi mahasiswa juga bisa hilang. Iya, karena ada beberapa dosen juga yang curhat kayak, ini mahasiswa ini hilang tiba-tiba, yang tadi Citra bilang bab 3 gitu, tiba-tiba Bu, saya ngerjain ini bisa kan sebulan, kayak ya Allah. Bener. Ada lagi yang lebih kacau, dia extend, tiba-tiba ketemu pertama kali sama saya udah bab 5. Tapi udah lebih ajaib lagi. Ya buru-buru saya ketemu aja nggak pernah. Udah buat sendiri gitu. Ya itulah saking pinternya luar dan biasa. kreatifnya mahasiswa. Jadi kadang-kadang aduh saya tuh suka lucu gitu. Maksudnya kayak kita sesama pernah juga ngerasain jadi mahasiswa. Kayak dulu misalkan saya di S2 saya itu kan ada salah satu saya tuh ngebahas tentang konvergensi media ya. Nah saya ngelihat sebetulnya ada beberapa majalah pria dewasa di Indonesia yang mau nggak mau dia kalau nggak ikut konvergensi media, nggak ikut media morfosis lah istilahnya ke arah digital, itu akan mati gitu. Nah masalahnya adalah challenge-nya untuk masuk ke dalam majalah pria dewasa itu nggak semudah. Betul. Masuk ke majalah-majalah atau media cetak lain gitu, karena benar-benar harus punya verifikasi khusus gitu. Nah tapi saya nggak berhenti di situ, ngirim surat udah nggak ada respon, saya cari di LinkedIn. Nah, di LinkedIn saya cari, ternyata salah satu karyawannya itu adalah temen SMP saya. Oh, nggak jauh-jauh ya? Dunia sempit banget. Nah, saya cari sosial medianya, dapat, mau dibilang SKSD, mau dibilang kayak gimana, bodo amat. Yang penting saya chat di inbox, tuh bener-bener DM sama dia, sampai akhirnya tukeran WA, terus akhirnya dari referensi dia juga saya bisa masuk ke situ untuk melakukan penelitian. Jadi itu susah, karena waktu itu kalau nggak salah ada beberapa artis tuh skandal terlibat di majalah itu. Jadi untuk saya masuk sebagai orang luar itu agak susah banget sih pasti. Untuk dapat data. Tapi kalau saya nggak berusaha ya selesai dong. Sampai di situ, makanya saya selama kita mau coba pasti ada jalan ya. Ya walaupun banyak yang buntu, tapi nggak apa-apa, terus coba ya. Iya gitu. Jadi ketemu dosen pembimbingnya juga susah kan, karena sibuk. Terus beberapa dosen pembimbing juga tinggal di luar kota gitu. Tapi Bu Citra udah tahu resiko-resiko itu lah ya sebelum. Tapi pas sudah lulusnya enak. Jadi punya pengalaman, punya cerita. Jadi ceritanya, dulu gue kayak gini nih. Malah kadang kalau yang terlalu lurus-lurus kan gak enak ya. Iya. Dev ya. Terlalu lurus. Apa benar? Apa iya deh? Apa iya? Gitu. Jadi kita harus ada bengkok-bengkok zigzag sedikit ya guys. Biar hidup itu ada. Iya, berwarna, colorful. Jadi nggak gitu aja. Yes, ya memang gitulah. Oke. Jadi tadi kan udah bahas tentang yang dana hibah, luar biasa banget itu pengalamannya. Terus kita udah bahas juga tentang beberapa pengalaman orang yang skripsi, gimana tips and triknya. Nah, sekarang tuh lagi booming banget, bukan dari sekarang sih, dari beberapa tahun lalu tuh lagi booming banget sama Kampus Merdeka. Oh, yes. Nah, aku dengar Bu Citra ini merupakan salah satu duta Kampus Merdeka. Yes. Nah, itu gimana sih Bu, kok bisa jadi duta Kampus Merdeka? Ya, jadi itu sebetulnya itu kayak nggak sengaja juga tuh deh. Oh, nggak, semuanya tidak sengaja. Semuanya tuh nggak sengaja. Jadi tuh saya dapat ada kurikulum Merdeka Belajar ya, yaitu dapat kurikulum Merdeka Belajar. Terus kita masih belum paham dengan konteks MBKM ini apa. Ikut beberapa kali tuh webinar tentang MBKM. Terus webinar itu biasanya diadain sama LDT Wilayah 3 ya, karena Mustopo masuk ke sana. Nah, semakin kita ikut webinar semakin bingung gitu kan, karena loh kok saya nggak tahu nih basicnya dasarnya apa. Akhirnya coba-coba buka webnya, terus ngedownload tuh file-file, kita pelajarin, kita baca, tuh banyak banget pertanyaan-pertanyaan tentang mekanismenya sebetulnya MBKM itu seperti apa.
Nah, pada saat di situ saya inget banget untuk supaya update nih berita tentang MBKM ini, saya follow Instagramnya. Ya. Nah, MSIB bukan sih? yes, saya follow Instagramnya. Di Instagram itu ada informasi untuk beberapa kampus itu ikutan Duta Kampus Merdeka pada saat itu. Tapi waktu itu masih diseleksi, Dev. Oh, sekarang Jadi, masih ada tapi iya, nggak diseleksi? kalau sekarang udah nggak ada deh kayaknya. Oh, udah nggak. Karena yang di awal itu aja. Nah, Duta Kampus Merdeka sebetulnya sebagai batu apa ya? Bukan batu loncatan juga ya, sebagai penyambung informasi yang kita dapat dari DKM ini ke kampus. Nggak hanya ke fakultas-fakultas, tapi juga ke universitas. Nah, kayak misalkan ada program-program dari MBKM sendiri, kayak misalkan magang merdeka, magang independen, terusnya ada apa lagi sih, mengajar kampus mengajar, mereka mengajar dan lain sebagainya. Itu kan banyak tuh produk-produknya MBKM kan. Banyak banget. Itu tuh sebetulnya kita sebagai duta itu diajak untuk ikut webinarnya, untuk dapat informasi, terus itu Bisa kita sharing. sosialisasikan ke universitas. Awalnya itu seperti itu, tapi pada saat itu ini ya, masih belum paham karena masih belum mekanismenya belum dijalani nih sama kita gitu. Waktu itu saya mikirnya kayaknya nggak bakalan dapat juga gitu ya, nama saya juga nggak bakal masuk karena waktu itu harus ada ACC dari rektor. Oh, Jadi kita tuh harus bikin surat kesanggupan yang ditandatangani sama rektor. Ya udah saya coba deh menghadap rektor, terus saya coba juga memenuhi semua syarat-syaratnya gitu ya. Ketentuannya saya kirimkan lagi. Itu ternyata nama saya masuk tuh. Nama saya masuk, semua draft apa yang dibutuhkan itu juga sudah lengkap gitu kan, sudah di ACC, terus kita masuk ke grup DKM. Di grup itu tuh sebetulnya banyak banget informasi-informasi tentang MBKM tadi. Jadi banyak juga kesulitan-kesulitan, ya namanya sistem itu kan trial by error ya. Jadi kadang-kadang programnya udah bagus, sistemnya udah bagus, tapi pada saat turun ke lapangan ya ada aja error-errornya gitu. Nah, di situ sebetulnya lebih banyak belajar tentang gimana cara DKM itu memberikan informasi gitu ya ke LLDT wilayah 3 untuk bisa memperbaiki sistem-sistem yang memang pada saat implementasinya itu tidak berjalan ideal gitu. Ya begitu aja sih. Jadi udah banyak nih, setiap ada kaprodi, kan biasanya kalau di DKM itu ada kaprodi ya. Itu biasanya kita berkolaborasi juga sama kaprodi untuk menerapkan sistem atau kurikulum Merdeka Belajar ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang pada saat itu mau magang merdeka atau magang independen gitu. Jadi ya begitulah, tetap ada positif negatifnya, tapi kalau menurut saya sejauh ini sih ya positif. Ya, artinya mahasiswa itu jadi belajar gimana sih industri gitu. Jadi tahu ya. Yes, apalagi dikonversi juga kan 20 SKS. Iya gitu. Betul. Tapi Bu tadi kan ada kampus magang merdeka sama independen. Magang independen itu bedanya apa? Jadi beda. Kalau magang merdeka itu biasanya PT itu melalui tahapan seleksi yang diseleksi oleh Kemendikbud yang sudah ditentukan, biasanya entah itu perusahaan kementerian gitu ya dan lain sebagainya. BUMN gitu ya? BUMN. Nah, kalau magang independen itu biasanya si mahasiswa yang mau magang itu mencari PT. Mencari PT. Baik itu PT itu maksudnya perusahaan atau pihak ketiga yang memang masuk ke dalam program MBKM magang independen. Jadi misalkan saya dari Fakultas Komunikasi, terus saya ngambil digital broadcasting juga, terus saya ngeliat kayaknya nih saya cocok kerja di televisi. Nah, PT-PT yang dari televisi itu ya bisa ya? Itu saya pilih, terus saya ikut 2 tes. Yang pertama tes Pancasila ya. Pancasila. Dan yang kedua itu tes pengetahuan umum. Baru dari dasar. itu diseleksi? Ya, diseleksi. Habis diseleksi itu kita kalau nggak salah 10 hari kita masuk itu dapat istilahnya treatment untuk job desk kita nanti pada saat PKL tuh apa saja. Itu kalau udah lolos ya? Yes, kalau udah lolos. Nanti setelah itu baru kontrak di PT yang memang sudah dipilih oleh mahasiswa tadi. Gitu. Cuma masalahnya adalah
secara sistem itu ada beberapa PT untuk masalah penilaian Merdeka independen, magang independen itu semua akumulasi penilaian 100% dipegang oleh PT. Jadi ketika anak itu magang, penilaian itu orientasi semua penilaian itu lulus atau tidaknya itu ditentukan oleh PT. Gitu. Jadi ketika mungkin si anak ini baru mau mulai belajar magang terus atau switch ya, sebelumnya dia bukan orang komunikasi atau misalkan dia seni gitu ya, terus dia pilih PT-nya yang komunikasi, nah dia nggak tahu basicnya, itu bisa rentan untuk nilainya nggak terlalu bagus atau nggak lulus dan lain sebagainya. Nah berarti pertanyaannya, ketika memang dia dinyatakan tidak lulus atau tidak memenuhi kompetensi kelulusan, maka ya dia harus ngulang lagi. Tapi diterima di situ lagi atau bisa diterima dengan batch yang lain. Jadi di tahun depan bisa itu lagi. Tapi berarti harus daftar ulang lagi? Yes. Gitu. Tapi sebetulnya ketika mahasiswa tidak ngerasa cocok gitu, misalkan dengan PT-nya gitu, pekerjaannya misalkan secara basic mereka tidak menguasai, itu bisa mengajukan pengunduran diri. Oh iya. Ya, jadi dia bisa mengirimkan surat. Pastinya dengan alasan yang benar-benar relate ya. Mengundurkan diri, terus ditandatangani oleh Kaprodi misalkan atau dekannya, itu bisa mereka ya mengundurkan diri aja gitu. Gitu. Berarti semua yang udah dikasih itu dicabut ya berarti? Iya, jadi kontraknya istilahnya dicabut gitu. Tapi makanya kalau saya bilang sih sebetulnya ya gitulah, anak-anak tuh atau mahasiswa-mahasiswa itu kalau memang mau magang independen, ya namanya kan magang independen nih, kita magang di dunia industri kita tuh seperti apa gitu ya, itu benar-benar harus dipikirkan matang-matang gitu, jangan sampai ya itu maju mundur maju mundur selesai. Apalagi ikut-ikutan ya. Nah iya, kadang-kadang ikutan temen atau ikutan pacar gitu. Nah kan ribet deh tuh kalau kayak gitu. Ya, jadi ada beberapa, jadi si anak ini mahasiswa ini belum ngambil mata kuliah prasyarat yang emang wajib banget dia ambil untuk semester depan skripsi. Nah sayangnya mata kuliah ini itu tidak bisa dikonversi. Oke. Nah terus itu gimana? Nah kan boleh ngambil di kampus? Jadi dia harus PKL, terus dia juga harus kuliah. Nah, sayangnya pada saat itu karena dia PKL-nya di PT yang televisi itu, yang kerjanya hampir setiap hari, belum lagi programnya ada yang live dan lain sebagainya, keteteran kuliahnya. Pada akhirnya ya mengundurkan diri. Gitu. Jadi kadang-kadang ya gitulah, memang berarti harus cari-cari info lebih lagi sih Bu ya, soalnya biar kita tiba-tiba udah nyemplung, loh ternyata gimana Bu, jadi kayak harus lebih jelas dulu. Banyak-banyak tanya, jangan malu bertanya. Dan kita juga harus ngelihat, wah ini kita mata kuliah prasyarat yang wajib buat ngambil skripsi itu mata kuliah apa sih gitu. Nah ini udah kita ambil apa belum? Harus dicari tahu dari awal-awal sih Bu, biar nggak bahaya juga. Biar jadi kayak nggak bentrok ya. Betul. Kayak gitu. Jadi itu banyak sih sebenarnya case-case-nya yang lain tuh kayak gitu. Oke. Buat teman-teman yang mau ikut kampus Merdeka, magang ya terutama, itu boleh banget dicek langsung di webnya. Di mana Bu tadi? Bisa di LRDT, bisa di Kemendikbud. Pokoknya kalau lebih gampang buka Google langsung MBKM. Nanti muncul ya. Yes. Biasanya harus daftar dulu sih ya. Iya, daftar dulu. Terusnya pilih PT, pilih programnya, mau magang Merdeka, magang independen. Ada apa sih? Banyak sih sebetulnya. Banyak banget programnya. Sama posisi yang mau diambil. Yes. Lingkungan lingkupnya juga harus gitu, harus sesuai gitu dengan mata kuliah kita biar bisa dikonversi juga. Jadi biar bisa, siapa tahu buat nanti skripsi, buat penelitian juga bisa kan. Iya, makanya harus sering-sering konsultasi sama kaprodinya juga ya. Harus jadi banyak tanya sih. Yes, betul. Karena kalau kita nggak nanya ya kan ya kayak gitu lagi. Jadinya jadi kayak sia-sia ya. Udah masuk terus jadi harus ketinggalan info tuh sayang banget sih Bu. Benar. Gitu. Oke, makasih Bu Citra untuk infonya. Nah, kalau di kampus sendiri Bu Citra tuh ngajar matkul apa aja sih?
Kalau saya itu ngajar yang pasti social media studies, terus public speaking, terus Masih PR di public campaigns, ya, terus ada lagi international communication. International communication. Iya, komunikasi internasional itu kita nggak hanya belajar dari perspektif jurnalistik ya, tapi juga banyak perspektif kayak diplomatik, propaganda, bisnis, culture ya, budaya, itu ekonomi, politik, semuanya. Dari Itu banyak pandangan ya. Dari banyak perspektif. Jadi kalau di kelas saya itu biasanya kita akan ngebahas tentang konflik-konflik antar negara, terus organisasi UN atau PBB gitu ya, konflik-konflik di beberapa negara-negara PBB, terusnya bagaimana perspektif jurnalistiknya, bagaimana perspektif propagandanya dan lain sebagainya itu dibahas. Nah, gitu. dari yang Bu Citra ngajar itu kan semuanya benar-benar yang fresh banget, itu era sekarang gitu, apalagi yang sosial media. Yes. Nah, Menurut Bu Citra sendiri, banyak banget fenomena sosial media yang Ya. aku temuin, kayak misalkan dari sosial media itu kita bisa dapat untung dan dapat rugi. yes, ada dampak positif, Positif ada dan dampak negatif. Tergantung gimana cara kita menggunakan sosial media tersebut. Yes, betul banget. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang media sosial, sebetulnya nggak bisa kita bilang bahwa media sosial itu adalah media yang 100% relate in your real life gitu. Jadi 100% yang ada di media sosial itu bukan 100% yang terjadi dalam dunia nyata. Betul. Ya, karena sebetulnya fata morgananya media sosial adalah ketika orang pakai media sosial, biasanya orang itu akan cenderung menciptakan atau mengkonstruksikan pesona-pesona yang ia ingin konstruksikan. Betul, citra yang baik. Yes, positif dan lain sebagainya. Seperti saya, Citra. Kayak gitu ya. Nah, sayangnya sebetulnya literasi digital di Indonesia itu nggak seimbang, Dev. Jadi penggunaan media sosial di Indonesia yang cukup bombastis ya. Jadi hampir di pelosok Indonesia itu semua orang pakai gadget, punya media sosial dan lain sebagainya. Tapi literasi digital kita ini masih kurang. Pemahaman akan bagaimana sih menggunakan media sosial yang bijak itu, jauh gitu. Bahkan penggunaan media sosial itu nggak berkaitan dengan tinggi rendahnya pendidikan seseorang. Betul. Jadi Ya. semua umur make. Yes. Nah, karena literasi digital tadi yang tidak merata, tidak gencar penggunanya, makanya muncul fenomena-fenomena media sosial. Salah satunya adalah fenomena set phishing, di mana masih banyak orang yang mengungkapkan kesedihan mereka di media sosial. Kayak misalkan sedih banget baru diputusin, terus atau nangis di depan kamera. Pernah Dev? Enggak. Nangis gitu ya, Malu. direkam terus dikirim ke TikTok, atau kayak misalkan chat pacarnya yang chat, selingkuh, terus di screenshot. Iya, di screenshot dan lain sebagainya. Nah, kenapa zaman sekarang banyak banget orang yang pada akhirnya curhat berlebihan di media sosial atau mengumbar kesedihan mereka di media sosial? Betul, kenapa? Karena alasannya pertama, fast respon. Iya betul. Ya, karena kita mendapatkan respon yang cepat ketika kita upload di media sosial, maka dopamin atau hormon kebahagiaan kita tuh terbentuk. Kita merasa diperhatikan. Jadi nagih ya. Beda kan ketimbang kalau misalkan kita lagi sedih curhat sama temen. Ya temen kalau paham sama kita, ngerti. Kalau bisa respon juga. Iya. Kalau enggak cuma kalau enggak, oh ya udah lu sabar. Atau paling parah ngebandingin. Oh iya, gue juga lagi sedih loh kayak gini. Gue nggak gitu banget deh. Iya, nah atau lebay dan lain sebagainya dikatain. Jadilah mereka tuh curhatnya di media sosial karena apa? Lebih cepat direspon dan menghasilkan sebetulnya ya itu hormon kebahagiaan karena merasa diperhatikan, menjadi fokus utama gitu ya. Nah, atau attention seeker. Nah, itu yang positif kalau kita dapat dukungan positif. Tapi bagaimana kalau kita dapat komentar negatif? Kayak apa sih nih orang? Nah, kita lagi sedih, lagi depresi, curhat di media sosial, dapat komentar negatif, makin depresi. Udah jatuh ketimbang tangga pula. Nah, ketika kita dapat komentar positif, banyak orang yang ngedukung kita akan mencoba membuat skema kesedihan baru lagi supaya dapat dukungan baru. Jadi gitu-gitu terus siklusnya. Psikisnya sakit. Nah, kita jadinya tidak bisa beradaptasi sebagai manusia sosial. Nggak bisa menerima. Yes, untuk menyelesaikan masalah di real life kita.
Jadi ada apa-apa Ke di sosial media. ada apa-apa di sosmed gitu. Bahkan kalau misalkan kita kayak ke restoran, kalau makan di mana gitu ya, Foto. makanan yang nggak enak, makanannya ini, kita komplainnya di sosmed. Iya. Padahal ada orang di situ, ada manajernya. Kenapa nggak langsung bilang ya? Yes. Jadi lebih susah. Nah, gitu. Jadi Makanya dunia sekarang ini kita begitu. kayak semua orang bisa jadi reporter. Yes, citizen jurnalis. Jurnalis ya. Iya, betul. Terus ditambah lagi kayak cybersex. Nah, atau pop porn. Jadi fenomena pop porn itu di Indonesia, sebetulnya Indonesia itu menjadi satu negara yang secara presentase hampir semua anak mudanya itu pernah melakukan cybersex, menikmati konten-konten dewasa yang ada di media sosial. Ya, bahkan ada anak kecil yang sempat Yes. viral itu ngelihat konten itu dan like Yes. apa ya, lagi ngecontohin itu dan orang tuanya baru tahu. Iya. Itu sih sebenarnya peran orang tua juga penting banget ya. Yes, bener banget. Jadi ya itu tadi, kenapa mereka lebih concern untuk mencari konten-konten dewasa atau vulgar di media sosial? Karena Karena emang mudah. aksesnya mudah, open access, murah, ya kan? Bahkan nggak berbayar. Nggak bayar dan lain sebagainya. Jadi kayak gampang Yes. banget, bener-bener Yes. gampang banget. Yang namanya apa tuh? Friends with benefit, FWB. ya kan? Banyak. Itu fenomena itu banyak banget, Dev. Itu by aplikasi sih. Yes. Gitu. Nah, cari-cari jodoh. Devi ikutan? Enggak. Iya lagi masa iya tadi enggak. Nah itu, jadi cari-cari jodoh di dunia maya gitu ya. Ntar pas dan lain ketemu sebagainya. zong. Ya iya, paling Aduh. ya gitulah. Aduh, pokoknya pusing. Apalagi kalau misalkan sekarang itu tingkat insecure orang yang menggunakan media sosial dengan yang tidak, itu lebih tinggi yang menggunakan media sosial. Media sosial, betul. Kenapa? Suka Karena ngebandingin kan? iya, karena media sosial itu sudah disuguhkan dengan filter-filter yang membuat kita menjadi lebih sempurna. Betul. Lebih In case kita jadi ngerasa kayak gue lebih bagus di layar, di kamera dengan filter Daripada- ini daripada real life. Jadi kita ngerasa kayak semakin menggunakan media sosial semakin jauh dengan real life kita. Makanya banyak orang yang kadang Nggak di jadi media sosial tuh kayak lebih aktif ini apa segala macam, tapi pas ketemu langsung kayak kok beda ya gitu, kok beda. biasa ini. aja yang ini kayak gitu. Ya karena itu tadi, teknologi tuh kayak menciptakan kita jadi semakin tidak menyadari akan realita. Gitu. Betul. Jadi nggak bersyukur sih jatuhnya. Yes, tapi lebih banyak yang kayak gitu deh. Iya sih benar. Jadi kayak, aduh susah sih. Susah. Jadi balik lagi kebijakan sama diri sendiri. Yes, jadi- Wise gitu. Wise. Jadi sebetulnya apa namanya? Yang pasti bahayanya adalah kita harus paham dulu yang bertanggung jawab untuk masalah media sosial ini sebetulnya nggak hanya Kominfo, nggak hanya apa namanya, ya nggak hanya orang tua, Orang-orang. tapi diri kita juga Betul. sebagai pagernya gitu ya, untuk bisa ngefilter apa yang harus kita posting di media sosial. Kayak misalkan ya curhat-curhatan atau foto-foto yang vulgar gitu ya, karena kan kalau apa yang kita posting di media sosial nggak bisa 100% dihapus kan, masih bisa tersebar lagi gitu, karena Belum ada yang screenshot nanti. walaupun udah close friends ya, Dep, Iya. ya kan tetap aja ada impostor. Imposter. Ya kan? Iya. Ya kayak gitu. Jadi bahaya-bahaya kayak gitu. Jadi mulai sekarang coba apa namanya, pelajari juga tentang privacy, konteks-konteks kita di media sosial, apa yang perlu kita sharing, apa yang nggak perlu kita sharing di media sosial. Itu jadi jauh lebih aman, mentalnya juga jauh lebih sehat gitu. Nah, jadi jangan hyper personal juga di media sosial. Hidup pada yang sesungguhnya aja lah ya. Yes. Dan Real life. kadang-kadang nih Dev, satu lagi, di media sosial kita jauh lebih berani. Betul. Berani ngatain orang, berani komen yang negatif, hate speech, dan lain sebagainya. Tapi pas ketemu, aduh Nih lempem. kan? Pas ketemu, Diem aja diem. karena apa? Ketika kita ketemu as a human, as a social apa namanya, human ya, kita tuh ngerasa kayak punya kontak emosional. Jadi semarah apapun kita akan merasa bahwa sebagai manusia kita memahami konteks emosional manusia. Nah, ketika kita pakai gadget kan dimediasi oleh teknologi. Kita nggak tahu orang itu seperti apa, Yes. kayak gitu. Perasaannya Jadi, lagi gimana. Connectionnya nggak dapet antar manusia. Betul. Makanya itu bahaya. Jadi harus jangan. bijak banget sih Bu untuk Pernah berantem nggak gara-gara WA? pernah. Ya kan? Karena salah Yes. berpikir. Salah persepsi. Karena kan kadang-kadang saya juga gitu kan. Saya kalau bales WA orang kan kayak marah. Iya, jam segini aman. Oke,
oke, ini gitu. Singkat. Terus kayak Bu Citra kayak bete nggak sih sama aku? Kayak Bu Citra nggak suka Padahal sama sebenarnya aku. iya, padahal sebenarnya nggak kenapa-napa gitu. Padahal jawabannya kayak oke, Iya. gitu doang. Jawabannya kayak oke gitu kan. Tapi ada Padahal pas nggak di chat kayak, kenapa-napa. kok oka doang sih gitu. Iya, nah itu juga jadi sering miskomunikasi. Apalagi kita orang komunikasi ya, Iya. kita paham tuh tentang interaksi, two way communication-nya kayak gimana. Nah, padahal ya itu, jadi kadang-kadang ya miskomunikasi itu terjadi karena interaksi kita dimediasi oleh teknologi yang mungkin teknologi itu nggak sama kayak kita Iya. ngobrol Kita kayak gini lihat tatap langsung. muka. Karena kan kita ada connection-nya nih, as a human ada connection-nya, ada ada emosionalnya kelihatan. Oh, dia sedih, dia happy, dia Ada marah dan lain empatinya sebagainya. juga. Kayak gitu. Oke, mungkin Banyak ya, Dev? Berapa SKS tuh, Dev? banyak banget ini. Oke, karena udah banyak SKS yang udah kita ambil nih, Bu. Ini betul. boleh nggak rada chill dikit nih, Bu? Oke. Aku mau nanya tentang question of life. Question of life. Waduh, Dikit berat doang ya, Dev. sih, dikit doang. Iya. Oke, tapi dijawab spontan. Oke, yang Boleh, pertama. Pilih gendut atau jerawatan? Dua-duanya oke sih. Dua-duanya oke. Nggak masalah. Pernah dua-duanya soalnya. Pernah dua-duanya, tapi better yang mana? Ya gendut sih. Gendut. Heeh. Kenapa? Ya soalnya kayak jerawatan itu ya udah pernah. Gendut juga sekarang sedang mengalami, Dev. Dan susah turun, Dev. Jadi udah sebagai motivasi ya gendut. Sebenarnya nggak masalah sih mau gendut, jerawatan dan lain sebagainya. Yang penting happy. Happy. Dan ngerasa ya cantik aja Berarti sama diri terima-terima sendiri. aja Jadi ya. terima-terima aja nggak masalah. Oke. Kedua, pilih suami atau anak? Suami. Suami, kenapa? Ya karena sebetulnya jadi orang tua itu kan kita hanya nggak hanya sih, maksudnya dalam artian nge-treat anak itu mendidik, meluruskan yang salah, yang belok dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika nanti mereka besar nanti ya tetap mereka punya dunia dan hidupnya sendiri. Kita akan ya terpisah lah dengan mereka gitu. Mereka punya kehidupannya sendiri dan lain sebagainya. Cuma kan kalau suami kan kita yang milih, Dev. Dan dia akan menemani kita sampai akhir hayat. Gitu. Jadi itu yang harus dipilih. Oke, berarti pilih suami ya. Yes. Selanjutnya, Instagram atau TikTok? Lebih Kayaknya sekarang TikTok sih. TikTok tuh gampang banget. Ini loh, apa namanya? Referensi-referensi. Iya, betul. Iya. Terus buat kontennya juga lebih gampang nggak Yes. sih? Dan lebih happy kalau aku lihat-lihat. Iya, TikTok tuh kayak lebih simple. Iya, simple. Iya kan? Iya. Terus buat challenge juga nggak sih kalau TikTok Iya, tuh? benar-benar. Oke. Kalau saya sekarang tidak menjadi dosen, saya akan menjadi Traveler. traveler. Berarti Iya. suka jalan-jalan Iya. ya Bu Citra ya? Traveler. Saya tuh seneng jalan-jalan banget. kemana? Kemana aja? Kayaknya saya tuh suka banget sama alam, hutan, gunung, terus apaan aja sih Kemana dia? aja ya, Kemana aja berarti? sih dia? Kemana Pokoknya nggak ada aja. daun-daunnya, Daun. ya ada pohon-pohonan. Kan banyak gitu. Itu saya suka gitu. Jadi saya lebih suka jalan-jalan ke yang kalau kota lebih seneng kota-kota tua gitu ya guys, yang banyak-banyak gitu kan. Apa itu? Devi. Kan deket ini. Di sini kayaknya. Iya, di sebelah. Aduh. Sebelah yang baju pink. Itu pink tua guys. Stocking Kayak pink. tahu. Nah gitu. Oke. Jadi kalau nggak jadi dosen jadi traveling. Traveler. Traveler. Oke. Tapi bukan time traveler ya, Dev. Iya. Gue ke masa lalu. Oke. Aduh. Sebutin 5 hal yang paling penting di hidup Bu Citra. 5 hal yang paling penting. Apa ya? Yang pasti diri sendiri sih. Yang pasti diri sendiri. Terus apalagi ya? Pengalaman. Terus udah gitu keluarga. Ya, achievement. Terus yang kelima perasaan ya, semua perasaan. Perasaan yang Bu Citra dapetin ya. Yes. Nah, dari Itu 5 penting itu banget. pilih 3 yang paling lebih penting. Yang lebih penting lagi keluarga yang pasti. Terus yang kedua achievement ya. Terus yang ketiga ya perasaan lah. Perasaan. Berarti diri sendiri kalah dibandingkan. Iya kan perasaan iya, siapa? diri sendiri. Masa maksudnya. perasaan ibu hen perasaan saya lah diri Oke, sendiri. pilih satu yang lebih prioritas daripada 3 tersebut. Keluarga. Dibandingkan diri sendiri. Iya. Keluarga sih kayak Udah paling berdarah daging ya. paling pol guys. Gitu. Oke. Saya adalah orang yang cantik, saya cerdas, saya orang yang
luar biasa, tapi orang nggak tahu kalau saya pernah bolos. bolos apa? Waktu sekolah. Si pernah bolos guys. Jangan ditiru ya guys. Iya. Waktu apa nih tuh SMA? Pernah. Jadi waktu SMA itu saya ini kan orangnya cuek banget deh. Jadi parah banget cueknya tuh. Mau ada mau ada gempa bumi, saya nggak peduli. Nah sama waktu saya SMA itu, jadi ceritanya pas abis sholat kan pada saat itu zuhur kan ada mata pelajaran lagi tuh. Udah agak sore, terus kayaknya saya kayak lagi sakit gitu, kayak tenggorokan saya tuh nggak enak, badan saya nggak enak. Nah terus saya di kantin itu saya ketemu guru piket, saya bilang Pak saya nggak enak badan gitu, karena ibu-ibu kan cewek pegang, oh iya kamu tuh agak hangat, ya udah saya pulang ya Bu gitu. Udah dia udah nggak ACC saya pulang, tiba-tiba saya jalan tuh dari kantin ke kelas kan. Nah di kelas itu teman saya bingung, lu mau kemana? Mau pulang. Di kelas teman saya juga nanya, lu mau kemana Tak? Mau pulang. Saya ngambil tas, beresin buku-buku, terus saya pulang. Karena emang saya pada saat itu sakit, saya nggak tahu ternyata semua satu kelas itu pulang. Terus orang tua saya dipanggil guys. Gara-gara katanya saya memberikan influencer. Iya, saya berikan informasi palsu, nge-hoax gitu. Jadi bener-bener mau pulang. Iya, emang saya emang mau pulang karena saya waktu itu sakit gitu. Tapi karena emang sholat, terus yang kelas 1 sama kelas 2 kan ya emang pulang jam segitu kan. Habis sholat langsung pulang karena nggak ada matkul tambahan kan. Biasanya kalau kelas 3 kan kayak gitu. Nah itu saya dengan santainya saya pulang, saya nggak tahu temen saya tuh semua pulang. Nah satu kelas, terus saya ditelepon orang tuanya suruh datang besok, terus suratnya tuh menyusul di besok. Jadi itu udah nggak bisa bawa surat lagi langsung orang tua saya datang. Itu benar-benar saya ditelepon langsung. Iya, saya benar-benar. Tapi dimarahin nggak Bu? Ya dimarahin sih, tapi udahlah ya. Tapi kan kondisi booster nggak salah. Ya udahlah. Ya udah lewat sih. Ya udah diomelin mau gimana dong? Udah diomelin, bapak saya udah diomelin udah kayak gini. Aduh ya malu-maluin aja sih gitu ya. Ngasih berita kayak gini teman-temannya pada pulang gitu. Karena saya pada saat itu ngirit banget. Lu mau mana? Mau pulang? Emang ya, gue nggak ada ini nggak ada. Ya udah saya juga pulang. Emang gue pengen pulang gitu. Emang lagi gak enak badan pengen pulang. Ya udah. Aneh juga ya temen-temen. Iya. Jadi gitu ya. Oke. Seru. Oke. Saya orang yang ceria, saya orang yang happy, tapi saya suka menangis ketika kalau saya tuh cengeng banget masalah kalau saya ngelihat orang lain tuh berbuat kebaikan. Jadi misalkan terenyuh ya. Iya. Jadi kadang-kadang tuh kayak di TikTok itu ada orang baik banget ngebantu orang lain sampai segitunya, itu saya bisa bakalan banjir gitu. Karena itu orang hebat banget gitu. Itu sih lebih sedih ke situ. Sedihnya berkelas ya. Kalau film India jangan tanya ya deh. Baru intronya doang gue udah nangis. Saya cengeng banget kalau masalah film-film atau cerita-cerita yang yang sedih-sedih. Aduh nggak kuat deh. Lebih ke situ ya. Iya, bisa nangis seminggu. Makanya kalau kehidupan kita ketawain ya. Iya. Bukan kita tangis. Soalnya kok untuk kehidupan sendiri tuh saya jarang nangis. Tapi kok film saya nangis deh. Kayak apa sih itu namanya? Yang film Korea itu? Yang mana? Cell number apa Seven? Miracle. Nah itu ya guys. Itu parah banget tuh film. Terus di-convert ke Indonesia kan? Iya, saya tuh Dev nonton film horor sendirian karena anak-anak saya nggak suka. Terus suami saya juga ya biasa aja gitu ya. Saya bener-bener nonton film horor ke bioskop sendirian jam 9, selesai jam 12. Itu saya duduk sendirian, bener-bener nggak ada no reaction doang gitu. Nggak takut, tapi kalau film sedih, aduh, nggak deh. Udah. Gitu. Nggak deh, sedih, itu nggak bisa. Begitu. Oke. Udah itu aja pertanyaan. Sekarang tadi terakhir nih Bu Citra. Aku tahu Bu Citra udah capek juga, mau istirahat, mau tidur ya? Yes, pulang. betul. Question of life nih sekarang. Oh ini baru question of life. Bukan question. Sekarang aku yang Devi mau mandi. Quote of life. Quote of life. Oke, apa ya? Mesti ini sudah mulai ya. Sudah mulai ya kita ini udah mulai error jam segini. Ini karena udah jam 3 pagi ya, Devi. Mau sahur gitu tadi. Mau sahur. Quotes of life ya. Iya.
Aduh, agak bingung juga ya karena Simple, saya. be wise. Oh ya, ini aja lah. Apa namanya? Bagi sebagian orang itu kan ngerasa kayak happiness is important. Yes. Ya, orang ngerasa kayak kebahagiaan itu penting. Padahal mereka nggak sadar bahwa nggak hanya kebahagiaan doang yang penting. Betul. Tapi semuanya. Semua rasa yang Yes. itu adalah penting. Mau sedih, mau ngerasa sendiri, mau ngerasa diabain, itu semua tuh penting. Sepenting itu. Jadi ya nikmatin gitu. Dan gimana cara kita menerima, mengelola dan Jadi jangan cuma nyari kebahagiaan doang, karena lu nggak akan dapetin itu. Betul. Tapi fokus ke ya prosesnya aja. Ketika sedih ya sedih aja, human kan, itu normal. Jadi ya udah jadi manusia biasa aja gitu. yang penting tahu diri kita tuh kayak gimana. Emosi apa yang lagi kita terima. Kadang tuh kita bisa denial gitu loh Bu, sama yang apa yang kita rasain kan. Gue gak boleh sedih, gue harus kuat kayak gini. Iya. Kalau lo emang lagi nggak kuat, ya udah nangis aja, kenapa? Nggak apa-apa. Kayak sekarang nih Bu. Nggak apa-apa, nggak usah lambai ke kamera, angkat tangan nggak usah. Santai aja, nikmatin. Lagi sedih, lagi merasa nangis sendiri. aja. Yes, karena itu lebih sehat. Bener. Karena nih ya, mental yang paling sehat itu adalah mental ketika orang bisa berekspresi atau katarsis mengeluarkan emosi kesedihan. Itu mentalnya justru malah lebih sehat dibanding sama orang yang nahan, nggak pernah nangis. Apalagi kalau masih kecil kan, cowok, nggak boleh nangis, nggak boleh nangis, nggak boleh nangis, nggak boleh nangis. Kayak gitu. Itu sebenarnya nangis aja, jatuh nangis. Nangis kenapa emangnya? Iya. Itu kan manusiawi. Dulu saya waktu nangis kecil saya masukin tuh toples. Beneran saya pengen tahu tuh air mata kita jadi apa. Gitu. Bener absurd itu. Sampai gue tuh kadang-kadang gini, biar nangis. Gue ngeliatin itu terus nggak ngedip kan. Aku keluar air mata tuh, gue masukin tuh ya dapet satu. Gitu. Jadi itulah ekspresi. Penting banget untuk berekspresi dalam hidup ini. Oke, Mustis, sekian dari sharingnya Bu Citra, mulai dari pengalaman pribadinya dia sampai ke kampus magang Merdeka, terus tadi yang fenomena sosial media yang perlu banget kita be aware, terus be wise untuk gunain media sosial. Nah, buat Mustis jangan lupa untuk follow, subscribe, like, and comment YouTube-nya Mustafa University. Sekian dari kita Bu Citra. See you.